Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kembali lagi bersama saya Kak Ihza dalam materi Imla. Di sini saya akan melanjutkan pelajaran kita, tepatnya di bab penulisan hamzah. Oke. Sebelum masuk ke bab hamzah itu sendiri, sebelumnya saya ingin mengajak kalian mereview pelajaran sebelumnya, yaitu tentang mat. Ya. Pertama kita akan belajar hamzah. Sebelum kita masuk ke hamzah, kakak ingin mereview pelajaran kalian sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara penulisan mat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya harokat pokok dalam penulisan bahasa Arab itu ada 3. Pertama apa? Fathah. Yang kedua kasroh. Yang ketiga dhamma. Nah, ini dia harokat pokok dalam penulisan mat. Oke. Mohon maaf, ini dia harokat pokok dalam penulisan bahasa Arab. Untuk penulisan mat sendiri, tentunya setiap harokat ini punya pasangannya masing-masing dalam penulisannya. Misal, fathah, ketika dia ingin dipanjangkan atau dijadikan mat, maka huruf yang menggunakan fathah setelahnya harus digandengkan dengan alif. Fathah dengan alif. Kemudian untuk yang kasroh, huruf yang menggunakan kasroh dan ingin dijadikan mat, maka setelah huruf tersebut harus digandengkan dengan ya. Oke. Selanjutnya dhamma. Huruf yang menggunakan dhamma dan ingin dijadikan mat, maka huruf setelah itu, maksud saya huruf yang menggunakan dhamma itu sendiri harus digandengkan dengan waw. Oke. Lalu apakah hubungannya antara ini dengan hamzah? Nah, mari kita perhatikan satu persatu. Nah, perhatikan sini. Di sini saya ingin membagi kotak-kotak ini sesuai dengan caranya. Yang pertama, hamzah di atas atau menggunakan alif. Yang kedua, hamzah di atas atau menggunakan wawu. Yang ketiga, hamzah di atas atau menggunakan ya. Saya ingin memberikan notes di sini. Beberapa hal yang wajib kalian perhatikan sebelum menulis hamzah. Ada 2 hal penting yang perlu kalian perhatikan ketika ingin menulis hamzah. Yang pertama, perhatikan huruf sebelum hamzah. Apa ya tadi yang pertama? Perhatikan huruf sebelum hamzah. Yang kedua, poin penting selanjutnya yaitu perhatikan hamzah itu sendiri. Oke. 2 hal penting ini. Perhatikan huruf sebelum hamzah. Sekali lagi. Yang kedua, hamzah itu sendiri. Langsung saja kita menuju ke contohnya. Yang pertama, hamzah di atas atau menggunakan alif. Ya. Contoh kita sebut, mohon maaf, contohnya di antara lain adalah sa'ala.
Nah, sa'ala. Ingat-ingat sekali lagi, perhatikan huruf sebelum hamzah. Yang kedua, perhatikan hamzah itu sendiri. Di sini kita lihat huruf sebelum hamzah. Ya, huruf sebelum hamzah di sini ada huruf apa? Ada huruf sin. Ya. Sin, perhatikan, sinnya itu menggunakan harokat fathah. Nah, hamzah itu sendiri. Hamzahnya menggunakan harokat apa? Fathah. Oke ya, dia fathah, dia fathah. Sekarang kita review lagi ke pelajaran mat kita. Ketika kita ingin menjadikan fathah itu sebagai mat, maka gandengan fathah itu adalah alif. Begitu pula dengan hamzah. Sa'ala. Dia sebelum hamzah itu fathah dan hamzah itu sendiri menggunakan fathah, maka mutlak hamzah itu sendiri di atas alif. Sampai sini bisa dipahami? Mudah kan? Selanjutnya ada contoh lagi. Mar'atun. Nah, apa dua hal penting yang perlu kalian perhatikan sebelum menulis hamzah? Yang pertama, ya betul, perhatikan huruf sebelum hamzah. Yang kedua, ya betul sekali, perhatikan hamzah itu sendiri. Perhatikan di sini, mar'atun. Ya, huruf sebelum hamzah apa di sini? Ro. Apa harokat ro itu sendiri? Sukun. Oke, perhatikan hamzah itu sendiri. Apa huruf hamzah itu sendiri? Mohon maaf. Apa harokat hamzah itu sendiri? Yaitu fathah. Ketika sebelumnya itu sukun dan dianya itu fathah, maka mutlak hamzah itu sendiri menggunakan alif. Kenapa? Karena sukun itu sendiri tidak bisa mempengaruhi setelahnya. Oke, bisa dimengerti di sini? Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya ada roksun. Ya, roksun. Perhatikan di sini, ya. Roksun. Huruf sebelum hamzah apa? Ro. Apa harokatnya? Fathah. Hamzah itu sendiri apa harokatnya? Sukun. Nah, ketika dia fathah dan hamzah itu sendiri sukun, maka mutlak hamzah itu menggunakan alif. Bisa dipahami? Oke. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya faktor yang mempengaruhi bentuk hamzah itu adalah huruf sebelum hamzah. Coba kalian perhatikan sini. Sa'ala. Sebelum hamzah ada sin, harokatnya fathah. Kita tinjau ke bab sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu bab mat. Bahwasannya ketika ingin menjadikan si fathah itu menjadi mat, maka gandengannya fathah itu adalah si alif. Fathah itu si alif. Nah, maka ketika gini pasti menggunakan alif. Nah, untuk sukun sendiri kenapa kok tetap menggunakan alif, Kak? Karena sukun itu sendiri tidak berpengaruh besar dalam bentuknya huruf yang berada setelah huruf yang bersukun itu sendiri. Dapat dimengerti sini ya. Terakhir tambahan untuk hamzah yang menggunakan alif atau di atas alif ya. Di sini semua hamzah yang berada di awal kata itu semuanya menggunakan alif. Contoh ahun. Yang kedua abun. Yang ketiga ummun. Yang keempat ikhwatun.
Nah, perhatikan sini. Semua hamzah yang berada di awal kata, maka dia di atas atau menggunakan alif. Tidak peduli mau dia fathah, mau dia doma, mau dia kasroh, pasti dia menggunakan alif. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Selanjutnya hamzah di atas wawu atau menggunakan wawu. Contohnya apa? Lu'un. Ya, perhatikan sini. Sebelum menulis hamzah, tidak lupa saya ingatkan apa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perhatikan huruf sebelum hamzah. Di sini huruf sebelum hamzah apa? Lam. Lamnya menggunakan apa? Harokatnya dhamma. Yang kedua, perhatikan hamzah itu sendiri. Apa harokatnya? Sukun. Maka di sini mutlak setelah kita tinjau dengan materi mat yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwasannya gandengannya doma atau pasangannya doma itu pasti wawu. Oke ya. Di sini ada si lam menggunakan doma dan hamzah itu sendiri menggunakan sukun, maka mutlak hamzah itu sendiri di atas wawu. Oke. Selanjutnya ada yal umu. Oke, yal umu. Perhatikan huruf sebelum hamzah. Apa harokatnya? Ya betul, sukun. Hamzah itu sendiri, apa harokatnya? Dhamma. Nah, coba kita review kembali hamzah menggunakan atau di atas alif di sini. Ketika di sini dia sukun, mat sebelumnya bahwasanya temannya fathah itu ada alif, maka ini dia. Hamzah itu menggunakan alif. Nah, sama halnya dengan tulisan yal umu ini, ya. Ketika huruf sebelumnya hamzah itu menggunakan sukun dan hamzah sendiri itu menggunakan dhamma, maka dapat disimpulkan bahwasannya hamzah itu sendiri menggunakan wawu. Seperti apa yang ada di bab mat, bahwasannya gandengannya dhamma itu adalah wawu. Oke, selanjutnya hamzah di atas ya atau menggunakan ya. Contoh di sini saya ingin selanjutnya hamzah di atas atau menggunakan ya. Contoh ada fi'atun. Perhatikan huruf sebelum hamzah. Apa hurufnya? Fa. Ya. Apa harokatnya? Ya, tepat sekali harokatnya kasroh. Hamzah itu sendiri, apa harokatnya? Fathah. Setelah kita tinjau dengan huruf, dengan bab mat yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwasannya pasangan dari kasroh untuk membentuk mat itu adalah ya, maka dapat disimpulkan juga fi'atun, ya. Analoginya fa ini menggunakan apa? Kasroh. Maka mutlak hamzah itu sendiri menggunakan ya. Selanjutnya ada contoh lagi, yaitu hayatun. Nah, hayatun, ya. Hayatun. Perhatikan. Sebelumnya apa? Ada ya sukun. Ya. Dan hamzah sendiri itu menggunakan fathah. Maka dapat disimpulkan bahwasannya semua hamzah yang sebelumnya itu menggunakan, mohon maaf, bahwasannya hamzah yang sebelumnya terdapat ya sukun atau ya mati, maka mutlak
hamzah itu sendiri menggunakan ya. Di sini dapat dimengerti? Ya. Cukup, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.